Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Revenue Management RM dengan topik persona untuk segmentasi pasar pada sesi 19. Selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman persona. Persona dalam segmentasi pasar di industri perhotelan adalah representasi fiktif pelanggan ideal yang dibuat berdasarkan data dan penelitian tentang target pasar. Persona ini digunakan untuk memahami kebutuhan, preferensi, perilaku, dan motivasi pelanggan dengan lebih baik sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, produk, dan layanannya agar lebih relevan dan efektif. Di industri perhotelan, persona sangat penting karena membantu hotel memahami berbagai jenis tamu yang dilayani dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Kita membahas persona untuk segmentasi pasar di industri perhotelan. Yang pertama, mengapa persona penting dalam industri perhotelan? Industri perhotelan memiliki karakteristik unik karena melayani berbagai jenis tamu dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Persona membantu hotel memahami kebutuhan spesifik tamu, yaitu misalnya seorang pebisnis mungkin membutuhkan koneksi internet yang cepat dan ruang meeting, sementara pasangan yang berbulan madu mungkin mengutamakan suasana romantis dan privasi. Menyesuaikan layanan dan fasilitas. Hotel dapat menawarkan paket atau layanan yang disesuaikan dengan persona tertentu, seperti spa untuk tamu yang ingin bersantai atau restoran dengan menu sehat untuk tamu yang peduli dengan gaya hidup sehat. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memahami persona, hotel dapat memberikan layanan yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan tamu. Optimalkan strategi pemasaran. Persona membantu hotel menyusun kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan menawarkan promosi liburan keluarga kepada kelompok keluarga. 2. Cara membuat persona dalam industri perhotelan. Untuk membuat persona yang akurat, hotel perlu melakukan riset mendalam tentang target pasar mereka. Berikut adalah langkah-langkahnya. A. Kumpulkan data, yaitu data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, analisis perilaku tamu, dan data historis reservasi. Beberapa informasi yang perlu dikumpulkan meliputi demografi, mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, status perkawinan, lokasi geografis. Psikografi, gaya hidup, minat, nilai-nilai, dan preferensi. Perilaku konsumen, frekuensi menginap, tujuan perjalanan dalam kurung untuk bisnis garis miring liburan, jenis layanan yang sering digunakan, motivasi dan tantangan, apa yang mendorong mereka untuk memilih hotel tertentu, apa kendala yang mereka hadapi saat bepergian. B. Identifikasi pola. Setelah data terkumpul, identifikasi pola perilaku dan kebutuhan yang serupa di antara tamu. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa banyak tamu yang datang untuk bisnis memiliki kebutuhan yang sama, seperti kamar dengan meja kerja dan akses Wi-Fi gratis. C. Buat profil persona. Berdasarkan data yang telah dianalisis, buatlah beberapa profil persona yang mewakili segmen pasar utama. Setiap persona harus mencakup nama fiktif, dalam kurung misalnya Budi Santoso untuk pebisnis muda, deskripsi singkat tentang latar belakang, tujuan perjalanan, dan preferensi mereka, kebutuhan spesifik mereka selama menginap, cara hotel dapat memenuhi kebutuhan mereka. Contoh persona. 1. Persona Budi Santoso dalam kurung untuk pebisnis muda. Usia 30 tahun. Pekerjaan, manajer proyek di perusahaan teknologi. Tujuan, perjalanan bisnis rutin ke berbagai kota. Kebutuhan, kamar dengan meja kerja, akses Wi-Fi cepat, sarapan pagi yang praktis, dan lokasi dekat pusat bisnis.
preferensi, check-in, check-out cepat, layanan laundry kilat. 2. Persona, Ani dan Rudi, dalam kurung pasangan yang berbulan madu. Usia 28 sampai dengan 30 tahun. Status, baru menikah. Tujuan, liburan romantis. Kebutuhan, kamar dengan pemandangan indah, suasana tenang, dan fasilitas spa. Preferensi, privasi tinggi, makan malam romantis, dan paket bulan madu eksklusif. 3. Segmentasi pasar berdasarkan persona. Setelah persona dibuat, hotel dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan segmentasi pasar. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi pasar berdasarkan persona. A. Segmentasi bisnis. Targetnya, pebisnis yang sering bepergian untuk rapat atau konferensi. Karakteristiknya, membutuhkan kamar dengan fasilitas kerja, akses Wi-Fi cepat, dan lokasi strategis dekat pusat bisnis. Strateginya adalah tawarkan paket corporate rate, ruang meeting, dan layanan concierge untuk transportasi bisnis. B. Segmen wisatawan keluarga. Targetnya adalah keluarga dengan anak-anak yang mencari liburan santai. Karakteristiknya, membutuhkan kamar luas, kolam renang anak, aktivitas keluarga, dan makanan ramah anak. Strateginya adalah sediakan paket liburan keluarga dengan diskon untuk anak-anak, program hiburan anak, dan fasilitas ramah keluarga. C. Segmen pasar romantis. Targetnya adalah pasangan yang sedang berbulan madu atau merayakan momen spesial. Karakteristiknya mengutamakan privasi, suasana romantis, dan layanan eksklusif. Strateginya adalah tawarkan paket bulan madu dengan dekorasi kamar romantis, makan malam privat, dan fasilitas spa. D. Segmen backpacker milenial. Targetnya adalah wisatawan muda dengan anggaran terbatas yang mencari pengalaman unik. Karakteristiknya lebih memilih hostel atau akomodasi budget, tetapi tetap menginginkan fasilitas modern seperti Wi-Fi gratis dan area sosial. Strateginya adalah fokus pada desain minimalis, harga terjangkau, dan promosi di media sosial. Kita lanjut dengan manfaatnya. Manfaat penggunaan persona dalam industri perhotelan. Personalisasi layanan. Hotel dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu, seperti menyediakan bantal ekstra untuk tamu yang memiliki masalah tidur. Efisiensi pemasaran. Dengan memahami persona, hotel dapat mengarahkan kampanye pemasaran ke segmen yang paling relevan, menghemat biaya, dan meningkatkan ROI, Return on Investment. Peningkatan loyalitas pelanggan. Tamu yang merasa dipahami dan dilayani dengan baik cenderung kembali lagi dan merekomendasikan hotel kepada orang lain. Inovasi produk dan layanan. Persona membantu hotel mengidentifikasi peluang baru untuk mengembangkan produk atau layanan yang belum ada di pasar. 5. Tantangan dalam menggunakan persona. Meskipun persona sangat berguna, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu data yang tidak akurat. Jika data yang digunakan untuk membuat persona tidak lengkap atau tidak akurat, persona yang dihasilkan mungkin tidak relevan. Perubahan perilaku konsumen. Preferensi tamu dapat berubah seiring waktu, sehingga persona perlu diperbarui atau dimutakhirkan secara berkala. Terlalu banyak persona. Membuat terlalu banyak persona dapat membingungkan tim hotel dan menyulitkan implementasi strategi. Kita lanjut dengan simpulannya. Persona dalam segmentasi pasar di industri perhotelan adalah representasi fiktif dari pelanggan ideal yang membantu hotel memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku tamu untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan efektif. Persona ini digunakan untuk mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen tertentu seperti pebisnis, keluarga, pasangan romantis, atau backpacker, sehingga hotel dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Demikian akhir dari sesi ini. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat,
Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.